like a Hellcat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amian Cahaya. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang kebijakan PPDB di tahun 2021 ini ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, di sini saya akan ngikutin sesuai slide yang nanti kita akan bahas di PPDB tahun ini ya, bagi semuanya. Ini dari Dr. Cakarina Mulyana, SHSEMH, PLT Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, materi ini saya peroleh kemarin ketika mengikuti diklat ya. Oke, baik. Saya nggak mau panjang lebar untuk menjelaskan tentang PPDB ini, karena kalian juga tahu pasti tidak akan mau mendengarkan terlalu banyak pembicaraan omongan saya ya, karena nggak langsung to the point atau langsung aja ke akar permasalahannya gitu ya. Nah, oke, baik teman-teman subscriber semua di channel ini, saya akan terus membahas tentang PPDB di 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk kalian calon peserta didik baru di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di tahun ini. Oke, lanjut. Nah, ini beliau adalah pendidikan S1-nya, profilnya ya, di Universitas Brawijaya 95, S1 Akuntansi, STIE YAI Jakarta, S2 Hukum Universitas Pajajaran, S3 Hukum Universitas Erlangga. Ini banyak sekali ya beliau. Nah, manfaat pendidikan berbasis zonasi. Nah, mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah. Jadi sekolahnya ini jangka atau jaraknya sangat dekat ya bagi peserta didik ya. Terus pemerataan akses pendidikan. Yang ketiga, kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama. Selanjutnya, peningkatan kapasitas guru, mendukung pelaksanaan SPM dan PPK, menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. Nah, selanjutnya, alat ukur intervensi pemerintah ya, tercapainya pemerataan kualitas pendidikan. Nah, prinsip PPDB objektif, akuntabel, dan transparan. PPDB dilakukan tanpa diskriminasi ya, yang dijalankan secara khusus dirancang untuk sesuai dengan metode pendidik dari kelompok gender atau yang lainnya itu ya. Persyaratan calon peserta didik. Nah, untuk TK ini ya, TK berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A, dan berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Kelas 1 SD berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, sekolah memprioritaskan penerimaan calon pendidik baru berusia 7 tahun, yang paling utama ini yang umur 7 tahun ya. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang diperuntukkan bagi calon peserta yang mempunyai keistimewaan atau memiliki potensi kecerdasan. Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari profesional atau dewan guru atau psikolog sekolah atau psikolog ya. SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, memiliki ijazah SD sederajat atau yang telah lulus kelas 6 atau sederajat. Nah, ini persyaratan SMK. Persyaratan SMK, calon peserta didik baru kelas 10 berusia paling tinggi 21 tahun. Berjalan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, memiliki jasa atau STTB atau dokumen lainnya SMP atau sederajat di kelas 9.
SMK dengan bidang program keahlian atau kalian tertentu dapat menerapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Syarat usia, tata caranya, catatannya, syarat usia calon peserta didik TK sampai dengan SMA dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, penyelenggara pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T. Ini yang kayak inklusi gitu ya. Nah, calon peserta didik warga negara Indonesia atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 12 SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Sekolah yang menerima peserta didik baru wajib menyelenggarakan materi artikulasi pendidikan bahasa Indonesia yang WNA ya. Syarat usia atau ijazah ya sesuai tadi ya. Perubahan proporsi jalur PPDB 2020 tuh yonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, pindahan tugas orang tua atau 5%, prestasi sisa kuota ini 2020. Nah, di 2021 ini nih ada perubahan ya. Yonasi minimal 70%. Afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua wali maksimal 5%, perubahan di jalur yonasi nih. SD 2021. Nah, SMP SMA yonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, prestasi atau sisa kuota dikecualikan atau untuk jalur SMK ini ya, dikecualikan dari jalur tentang PPDB. Jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk ya, sekarang nggak boleh ada tes masuk ujian tertulis atau berhitung atau kemampuan akademik, nggak boleh sekarang ya. Nah, kondisi aktual SDM Indonesia, indeks pembangunan manusia di 2020 ini naik ya. Penduduk miskin sebesar 50% atau 50 juta orang. Pengecualian jalur PPDB. Jalur PPDB dikecualikan bagi SMK, Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Indonesia di Luar Negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah bersama, sekolah di daerah 3T, sekolah di daerah yang jumlah penduduknya usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Maksudnya ini misalkan daerahnya nggak ada, misalkan usia SMP ya, itu masih sedikit sekali, nah itu nggak masalah ya, masih bisa diterima untuk sekolahnya. Ditetapkan oleh pemerintah, dilaporkan kepada direktorat, direkomendasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelibatan sekolah swasta dalam PPDB. Nah, di 2021 ini pasal 16 pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Pemda dalam pelaksanaan PPDB harus mampu bersinergi dan berkoordinasi dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keikutsertaan sekolah yang diselenggarakan masyarakat dalam PPDB ini tidak memaksa ya. Yonasi minimal. Nah, di 2021 ini PPDB 2021 ini domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbit paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu meliputi bencana alam dan bencana sosial. Nah, ini penetapan zonasi mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Nah, pelibatan MKKS ya ditetapkan oleh Pemda sebaran atau satuan pendidikan, saluran pendidik dari kapasitas daya tampung sekolah. Melibatkan KKKS, MKKS. Nah, penetapannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zona sesuai jenjang. Ya. Wajib memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah yonasi. Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan sama antar Pemda bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi, kabupaten, kota. Pengumuman wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum penerimaan PPDB ya. Wajib dilaporkan ke Menteri dan Pemda setempat. Jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas. Nah, ini kuota penyandang disabilitas masuk dalam
jalur afirmasi ya. Kalau tahun kemarin itu jalur yang beda ya. Kalau yang sekarang ke jalur afirmasi ya. Yang dulu tahun kemarin Pak jalur yonasi, sekarang jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi minimal diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Peserta didik yang menjadi melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zona sekolah yang bersangkutan. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu atau MKKS tadi ya, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jalur perpindahan orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga. Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan, penentuan peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua wali diprioritaskan pada jarak atau tanggal calon peserta didik yang telah lulus sekolah. Jalur SMP SMA PPDB 2021 ditentukan berdasarkan rapot ya, yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah atau sekolah asal ya. Kedua, prestasi bidang akademik maupun non akademik ya. Kalian kalau misalkan punya prestasi lomba-lomba dan sebagainya, sertifikat bisa diikut sertakan. Rapot menggunakan nilai rapot pada 5 semester terakhir. Bukti prestasi diterbitkan paling lama di bulan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 6 bulan ya, dan paling lama 3 tahun. Tahap pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan, dan daftar ulang. Sekolah yang dilaksanakan masyarakat yang oleh telah dilarang memungut menerima biaya. Dilarang memungut ya, ini ya yang sudah menerima bos ya. Sekolah yang disediakan oleh Pemda dilarang melakukan pemungutan sumbangan, pelaksanaan maupun melakukan pemungutan, nggak boleh ini ya. Tahap pelaksanaan PPDB, pendaftaran dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedikit informasi menggunakan mekanisme daring online ya. Nah, jika tidak tersedia filter jaringan maka dilakukan melalui mekanisme luring. Apabila nggak ada jaringan berarti luring atau langsung ya. Tahap pelaksanaan PPDB, seleksi usia, tempat tinggal ya, tidak boleh dilakukan berdasarkan mempertimbangkan ya, ini ya semuanya ya, dilakukan dengan jalur daftar ulang, pendataan ulang. Nah, ini semua ya. Nah, misalkan penyaluran kelebihan siswa. Nah, sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan melebihi daya tampung. Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan dalam peserta didik ke sekolah lain dalam yonasi yang sama. Misalkan sekolah A udah kelebihan siswanya, bisa disalurkan ke sekolah B dalam satu tempat yonasi atau wilayah yang sama. Misalkan di Jakarta Pusat harus sesuai dengan Jakarta Pusat, seperti itu ya. Dilakukan sebelum pengumuman penetapan seleksi PPDB. Dapat melibatkan sekolah yang disediakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan atau nggak boleh ya ini ya terkait dengan PPDB. Perpindahan peserta didik. Nah, peserta didik dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal atau sekolah yang dituju. Peserta didik secara SMP ini ya perpindahannya ya. Pelaporan dan pengawasan, sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun belajar kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Nah, ini ya. Perumusan kebijakan PPDB, pemerintah daerah merumuskan mantap kebijakan dengan pedoman. Nah, ini ya sesuai pemerintah daerahnya masing-masing ya. Kesimpulan, nah ini kesimpulannya nih. Perubahan batas umur SD 7 tahun dan presentase jalur yonasi yang SD minimal 70%. Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB, bersinergi dan tidak memaksa. Perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur yonasi ke jalur afirmasi. KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu, bencana alam atau bencana sosial. Jalur prestasi SMP SMA dan seleksi SMK nilai diganti dengan rapot yang dilampirkan surat keterangan ya, rapot dari sekolah asal. Jalur perbedaan tugas orang tua wali, sisa kuota dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur perpindahan orang tua atau wali.
seleksi SMK berdasarkan dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. SMK ini ya, yang berada di sini terdekat dengan sesuai yang ada di sekolahnya tersebut. Oke. Nah, kanal informasi bisa kalian ini ya, kalau ada masalah atau apa-apa, posko pengaduannya di sini. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga diterima di sekolah yang dituju. Kurang lebihnya seperti itu. Minta bantuan untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.